Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan membahas tentang obat anti epilepsi. Nah, untuk kelompok 1 sendiri, di sini kami beranggotakan saya sendiri Nurul Fadilah, kemudian ada Ayu Anissa, Siti Naiba Dara Munira, Miftah Arpini, Tasya Yolanda, dan Makfiratillah. Untuk topik pembahasan di sini, kami sini membahas tentang overview, kemudian etiologi dari kejang, drug selection, anti-epilepsy medication. Nah, untuk overview sendiri di sini akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang obat anti-epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Nah, dalam otak kan sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik, di mana otak manusia terdiri dari sekitar 100 miliar sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron-neuron ini membawa sinyal ke seluruh bagian otak dan antara otak ke bagian-bagian lain dari tubuh. Masing-masing neuron menghasilkan sinyal listrik yang kemudian disebarkan oleh neurotransmitter dalam bentuk sinyal penghantar listrik. Pada kasus epilepsi ini, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Sekitar 10% dari populasi akan mengalami setidaknya satu kali kejang. Epilepsi mempengaruhi sekitar 3% individu pada saat mereka berusia 80 tahun. Gangguan listrik di otak tersebut dapat disebabkan antara lain oleh kerusakan jaringan, misalnya tumor otak, cedera kepala, atau akibat gejala sisa dari suatu penyakit seperti infeksi. Sekitar persen tidak diketahui penyebabnya. Secara global, epilepsi adalah gangguan neurologis atau sebuah penyakit yang menyerang pada bagian sistem saraf dan menduduki posisi ketiga yang paling umum setelah penyakit cerebrovaskular dan Alzheimer. Epilepsi bukanlah entitas tunggal, sebaliknya bermacam-macam jenis kejang dan sindrom yang berbeda yang berasal dari beberapa mekanisme yang memiliki kesamaan pelepasan neuron cerebral yang tiba-tiba, berlebihan, dan sinkron. Aktivitas listrik abnormal ini dapat mengakibatkan peristiwa kehilangan kesadaran, gerakan abnormal, perilaku atikal atau aneh, dan persepsi terdistorsi yang durasinya terbatas tetapi berulang jika tidak diobati. Tempat asal penembakan neuron abnormal menentukan gejala yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika korteks motorik terlibat, pasien mungkin mengalami gerakan abnormal atau kejang umum. Dan kejang yang berasal dari lobus parietal atau occipital dapat mencakup halusinasi, visual, pendengaran, dan penciuman. Maka obat atau terapi perangsang saraf vagus adalah cara yang paling efektif untuk pengobatan pasien epilepsi tersebut. Diperkirakan bahwa sekitar 10-15% pasien mungkin memerlukan lebih dari satu obat untuk mengoptimalkan kontrol kejang, dan beberapa pasien sekitar 10% mungkin tidak pernah mendapatkan kontrol total. Berikut ringkasan dari obat anti-epilepsi diperlihatkan pada gambar 12.1. Dikutip dari buku Patobiologi Epileptogenesis dan Mekanisme Seluler Obat Anti-Kejang oleh Basori tahun 2000, dikatakan bahwa pengembangan dan pencarian obat anti-epilepsi sudah dimulai sejak tahun 1857. Ditemukan secara kebetulan bahwa kalium bromida dan fenobarbital pada tahun 1912 mempunyai efek menekan serangan kejang. Pada tahun 1938, melalui screen farmakologi eksperimental, Merritt dan Putnam membuktikan bahwa phenytoin mempunyai efek mencegah terjadi serangan kejang pada binatang percobaan. Eksperimen penemuan phenytoin ini kemudian menjadikan titik awal pengembangan obat anti-epilepsi. Perkembangan neurofarmakologi 20 tahun terakhir telah menggeser pola pengembangan obat anti-epilepsi dari yang bersifat empirik menjadi pola pengembangan berbasis konsep patobiologi. Berdasarkan konsep pemikiran ini, sejak tahun 1990-an ditemukan beberapa obat baru sebagai obat anti-epilepsi, antara lain felbamate, gabapentin, lamotrigin, topiramate, vibatrin, dan zonisamida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nurul Fadil. Ini saya akan menjelaskan tentang etiologi of seizures atau etiologi dari kejang. Nah, di beberapa kasus, kebanyakannya itu epilepsi tidak memiliki penyebab yang dapat diidentifikasikan, di mana area fokus yang fungsional abnormal ini dapat dipicu menjadi aktivitas karena adanya perubahan faktor fisiologis. Nah,
fokus utama dari kejang ini yaitu pelepasan neuron pada epilepsi hasil dari penembakan populasi kecil neuron di area spesifik otak. Nah, teknik neuromaging di sini seperti MRI, PET, dan SPCT di sini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang menjadi perhatian. Salah satunya seperti SPECT, di sini dia dapat digunakan untuk mengukur aliran darah regional di otak. Nah, daerah otak pada orang dengan epilepsi ini dia menunjukkan adanya peningkatan darah yang mengalir selama terjadinya kejang. Nah, epilepsi ini dia bisa disebabkan dengan penyebab genetik, struktural atau metaboliknya yang mendasari, atau juga penyebabnya yang tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, yang pertama itu adalah epilepsi genetik. Nah, ini dia terjadi akibat adanya kelainan bawaan pada sistem saraf pusat atau SSP. Nah, di sini salah satu hal yang membantu yaitu dalam memperoleh riwayat keluarga yang terperinci. Di sini dia dapat memberikan informasi penting, di mana untuk kita dapat menilai apa kemungkinan yang terjadi pada genetik kejang ini. Nah, yang kedua itu ada epilepsi struktural atau metabolik, di mana ini terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan otak. Misalnya kayak penggunaan obat-obatan terlarang, tumor, cedera kepala, hipoglikemia, dan pencandu alkohol dapat juga memicu terjadinya kejang. Nah, dalam kasus ini, ketika penyebab kejangnya dapat ditentukan dan dikoreksi, maka kemungkinan untuk obat yang digunakan tidak diperlukan. Nah, kemudian ada epilepsi tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini terjadi bila tidak ada penyebab anatomi spesifik untuk kejangnya, seperti misalnya kayak trauma atau neoplasma. Nah, pasien di sini dia dapat didiagnosis dengan kejang, di mana penyebabnya itu tidak ada yang mendasari atau tidak diketahui. Nah, pada pasien ini, dia biasanya dapat diobati secara kronis dengan obat anti epilepsi atau stimulasi saraf vagal. Next. Nah, untuk klasifikasi kejangnya, kejang di sini dia terbagi 3, di mana ada kejang vokal, kejang general, dan kejang yang tidak diketahui. Nah, kejang vokal ini apa? Kejang vokal ini hanya melibatkan sebagian otak. Biasanya dia sebagian atau salah satu dari lobus atau dari satu hemisfer. Nah, gejala ini gejala dari setiap jenis kejang ini dia tergantung pada lokasi pelepasan neuronnya dan sejauh mana aktivitas listrik menyebar ke neuron lain di otaknya. Nah, kejang vokal ini dia terbagi 2, ada parsial sederhana dan parsial kompleks. Parsial sederhana ini dia kejangnya yang disebabkan oleh sekelompok neuron yang hiperaktif yang menunjukkan aktivitas listrik abnormal dan terbatas pada satu lokus di otak. Sedangkan parsial kompleks ini dia kejang ini menunjukkan sensori kompleks, halusinasi dan distorsi mental. Kemudian ada kejang general. Nah, kejang general ini dia terbagi menjadi tonik klonik, absen, mioklonik, klonik, tonik, dan atonik. Nah, kejang general ini dia dapat dimulai secara lokal dan kemudian berkembang menjadi pelepasan listrik abnormal di kedua belah otak. Nah, untuk tonik klonik, kejang ini mengakibatkan hilangnya kesadaran, di mana diikuti oleh fase tonik atau kontraksi atau terjadi kontraksi terus-menerus, dan klonik yaitu kontraksi cepat dan relaksasi. Nah, untuk kejang absen di sini dia kejang ini melibatkan hilangnya kesadaran yang singkat, misalnya kayak tiba-tiba dan terbatas. Kemudian ada mioklonik. Nah, mioklonik ini dia kejang yang terdiri dari episode singkat kontraksi otot yang dimana mungkin terjadi berulang kali selama beberapa menit. Nah, kemudian ada kejang klonik. Nah, kejang klonik ini dia terjadi dari episode pendek otot, di mana kontraksinya yang mungkin mirip dengan kejang mioklonik. Nah, kemudian ada kejang tonik, di mana kejang ini dia melibatkan peningkatan nada pada ekstensi otot dan umumnya dia ini berdurasi kurang dari 60 detik. Nah, yang terakhir ada atonik, di mana dia ini kejang ini dikenal sebagai serangan jatuh dengan ditandai dengan hilangnya tonus otot secara tiba-tiba.
Nah, kemudian ada kejang tidak diketahui, di mana ini terjadi kejang epilepsi, dia tidak diketahui. Next. Nah, untuk mekanisme kerja obat anti epilepsi, dia ini pada prinsipnya obat anti epilepsi ini dia bekerja untuk menghambat proses inisiasi dan penyebaran kejang dengan cara memblokir kanal Na+ pada membran selekton, sehingga terjadinya penghambatan impuls GABA dan mengganggu transmisi rangsangan asam glutamat, sehingga kejang dapat ditekan. Nah, beberapa obat anti epilepsi tampaknya memiliki beberapa target dalam sistem saraf pusat. Nah, sedangkan mekanisme aksi untuk beberapa agen ini dia kurang jelas, di mana anti epilepsi ini obatnya ini menekan kejang, tetapi dia tidak menyembuhkan atau mencegah epilepsi. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Drug selection. Berikut adalah gambar strategi terapi untuk mengelola epilepsi yang baru didiagnosis. Yang pertama ada epilepsi yang baru didiagnosis, yang mana diagnosis epilepsi dilakukan secara bertahap dengan diagnosa jenis kejang dan jenis epilepsi. Pertimbangan untuk memulai terapi setelah kejang. Selanjutnya, obat pilihan pertama. Pilih obat yang sesuai dengan jenis kejang pada pasien. Dipertimbangkan toksisitas agen serta karakteristik pasien. Kemudian titrasi dosis secara bertahap hingga dosis yang dapat ditoleransi secara maksimal atau menghasilkan kontrol kejang yang optimal. Lalu ada obat pilihan kedua, yang dimana obat pilihan kedua dititrasi ke tingkat terapeutik yang mengontrol kejang sebelum mengurangi dan menghentikan anti kejang asli. Jika obat pertama dikaitkan dengan efek samping, maka obat tersebut harus diturunkan, sementara obat kedua ditambahkan. Pilihan obat didasarkan pada klasifikasi kejang. Variabel spesifik pasien, misalnya usia dan gaya hidup. Klasifikasi karakteristik obat, contohnya interaksi obat. Misalnya, kejang vokal onset diobati dengan serangkaian obat yang berbeda dari kejang umum. Toksisitas agen dan karakteristik pasien merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan obat. Pada pasien yang baru didiagnosis, terapi yang diberikan dengan agen tunggal sampai kejang terkontrol. Sedangkan pasien yang menerima terapi kombinasi akan menerima terapi pengobatan yang lebih baik dan efek samping yang sedikit. Jika kejang tidak terkontrol dengan obat pertama, maka penambahan obat harus dipertimbangkan. Jika tidak, maka harus dilakukan penanganan medis lainnya, seperti stimulasi saraf, pembedahan, dan sebagainya. Baik, hanya itu. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Makfiratullah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Tasya Yolanda. Kemudian saya akan melanjutkan tentang indikasi terapi untuk agen antikonvulsan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu antikonvulsan tersebut apa. Jadi antikonvulsan tersebut yaitu lebih dikenal sebagai obat anti epilepsi atau baru-baru ini dikenal sebagai obat anti kejang. Antikonvulsan tersebut merupakan kelompok beragam agen farmakologis yang digunakan dalam pengobatan kejang epilepsi. Antikonvulsan sendiri semakin banyak digunakan dalam pengobatan gangguan bipolar dan gangguan kepribadian ambang, karena banyak yang tampaknya bertindak sebagai penstabil suasana hati dan untuk pengobatan nyeri neuropatik. Antikonvulsan tersebut menekan pelepasan cepat neuron yang berlebihan selama kejang. Antikonvulsan juga dapat mencegah penyebaran kejang di dalam otak. Perawatan dini untuk kejang neonatal dapat membantu di masa depan. Kemudian pemilihan obat berdasarkan pada klasifikasi kejang, variabel spesifik pasien, misalnya pada usia, kondisi medis, komorbiditas, gaya hidup, dan referensi pribadi. Berdasarkan karakteristik obat seperti biaya dan interaksi dengan obat lainnya, misalnya seperti kejang onset parsial dapat diobati dengan serangkaian obat yang berbeda dari kejang umum primer. Kemudian beberapa dari kejang umum primer, beberapa obat anti kejang mungkin sama efektifnya. Toksisitas agen dan karakteristik pasien juga dapat merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan obat dan perbedaan perawatan. Kemudian di sini dapat kita lihat adanya epilepsi umum primer. Jadi selama 20 tahun terakhir,
Food and Drug Administration ataupun FDA telah menyetujui banyak obat anti-epilepsi baru. Beberapa dari agen ini tampaknya menunjukkan keuntungan potensial dibandingkan obat yang disetujui sebelumnya pada tahun 1990 dalam hal farmakokinetik, tolerabilitas, dan pengurangan risiko interaksi obat-obat. Kemudian daftar obat yang disetujui sejak tahun 1990 meliputi yaitu felbamate, gabapentin, lacosamid, lamotrigin, levetiracetam, oxcarbazepine, dan lain sebagainya. Ini diberi label generasi kedua bila dibandingkan dengan anti-epilepsi yang lebih tua seperti carbamazepine, divalproex, etosuximida, dan asam valproat. Namun, beberapa penelitian telah gagal untuk memberikan bukti yang cukup bahwa obat generasi kedua secara signifikan lebih baik daripada agen yang lebih tua dalam hal kemanjuran dan kurangnya efek samping. Untuk alasan itu, obat anti-epilepsi yang paling umum digunakan dijelaskan dalam urutan abjad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Neiba. Epilepsi medikasi berikut adalah tabel sifat farmakokinetik obat anti-epilepsi. Yang pertama, ada carbamazepine, kemampuan mengikat proteinnya sedang, sampai 15 jam. Kemudian metabolit aktifnya itu CBZ 10, 11 epoksida, dan dan eliminasinya di hati dan memiliki interaksi obat. Selanjutnya ada eslicarbazepine, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 8-24 jam, metabolit aktifnya eslicarbazepine, dan organ eliminasi dan dieliminasi di ginjal, serta juga memiliki interaksi obat. Selanjutnya ada etosuximid, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 25-26 jam, eliminasinya di hati dan memiliki interaksi obat. Selanjutnya ezogabine, kemampuan mengikat proteinnya sedang, waktu paruhnya 7-11 jam, metabolit aktifnya monoasetilasi metabolit, dan dieliminasi di hati serta memiliki interaksi obat. Kemudian ada felbamate, memiliki kemampuan mengikat protein rendah, waktu paruhnya 20-23 jam, kemudian dieliminasi di ginjal atau di hati, dan memiliki interaksi obat. Kemudian fosfenitoin memiliki kemampuan mengikat protein tinggi, waktu paruhnya 12-60 jam, kemudian metabolit aktifnya fenititoin dan dieliminasi di hati serta memiliki interaksi obat. Kemudian ada gabapentin, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 5-9 jam, dieliminasi di ginjal dan tidak memiliki interaksi obat. Kemudian ada lacosamida, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 13 jam, memiliki metabolit dan dieliminasi bervariasi dan tidak memiliki interaksi obat. Selanjutnya ada lamotrigin, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 25-32 jam, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Dan selanjutnya ada levetiracetam, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 6-8 jam, kemudian dia dieliminasi dengan dihidrolisis dan tidak memiliki interaksi obat. Kemudian ada oxcarbazepine, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 5-13 jam, metabolit aktifnya monohidroksi metabolit atau MHD, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada fenobarbital, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 72-124 jam, dieliminasi di hati dan tidak memiliki interaksi obat. Kemudian ada fenitoin, kemampuan mengikat proteinnya tinggi,
waktu paruhnya 12 sampai 60 jam, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada pirimidon, waktu kemampuan mengikat proteinnya tinggi, waktu paruhnya 72 sampai 124 jam. Metabolit aktifnya fenobarbital dan PEMA, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada perampanel, kemampuan mengikat proteinnya tinggi, waktu paruhnya 105 jam, dieliminasi di hati dan kemampuan mengikat dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada pregabalin, kemampuan mengikat proteinnya rendah, dan waktu paruhnya 5 sampai 6,5 jam. Kemudian dieliminasi di ginjal, tidak memiliki interaksi obat. Kemudian ada rufinamida, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 6 sampai 10 jam, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada tiagabin, kemampuan mengikat proteinnya tinggi, waktu paruhnya 7 sampai 9 jam, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada topiramat, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 21 jam, dieliminasi bervariasi dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada vigabatrin, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 7,5 jam, kemudian dieliminasi di ginjal dan memiliki interaksi obat. Kemudian ada asam valproat, kemampuan mengikat proteinnya sedang atau tinggi, waktu paruhnya 6 sampai 18 jam. Metabolit aktifnya ada bervariasi, kemudian dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Dan yang terakhir ada zonamid, kemampuan mengikat proteinnya rendah, waktu paruhnya 63 jam, dieliminasi di hati dan memiliki interaksi obat. Yang pertama ada obat benzodiazepin. Nah, obat benzodiazepin ini adalah obat anti-epilepsi yang mengikat reseptor asam amino butirit tipe A yang mengakibatkan penghambatan GABA. Nah, aktivitas ini mendukung efek ansiolitik, antikonvulsan, dan hipnotis yang kuat dari benzodiazepin. Benzodiazepin digunakan untuk pengobatan kejang darurat atau akut karena toleransi. Keuntungan klinis dari obat ini adalah onset kerja yang cepat, tingkat efikasi yang tinggi, dan toksisitas yang minimal. Benzodiazepin digunakan dalam berbagai situasi klinis karena memiliki spektrum aktivitas klinis yang luas dan dapat diberikan melalui beberapa rute. Kekurangan potensial dari benzodiazepin adalah penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan toleransi dan gejala penarikan, efek samping seperti gangguan kognitif dan sedasi, dan serta interaksi obat. Kemudian ada carbamazepin. Carbamazepin adalah salah satu obat anti-epilepsi yang paling sering diresepkan dan juga digunakan. Carbamazepin memblokir kanal natrium sehingga menghambat pembentukan potensial aksi berulang di fokus epilepsi dan mencegah penyebarannya. Nah, carbamazepin ini efektif untuk pengobatan kejang vokal, kejang tonik-klonik umum, neuralgia trigeminal, dan gangguan bipolar. Carbamazepin sering diresepkan dalam kombinasi dengan obat lain yang dapat memungkinkan terjadinya interaksi obat. Interaksi terpenting yang mempengaruhi farmakokinetik carbamazepin adalah interaksi yang menghasilkan induksi atau penghambatan metabolismenya. Nah, contohnya itu phenytoin, fenobarbital, dan pirimidon akan mempercepat eliminasi carbamazepin dengan merangsang sitokrom P450 CP3A4 dan mengurangi carbamazepin plasma ke tingkat yang penting secara klinis. Kemudian, carbamazepin adalah perinduksi kuat CYP3A4 dan sistem enzim aktivasi glucuronitransferase. Hal ini menyebabkan percepatan metabolisme antikonvulsan yang diresepkan secara bersamaan. Selanjutnya ada eliscarbazepin. Eliscarbazepin adalah prodrug yang diubah menjadi metabolit aktif eliscarbazepin dengan hidrolisis. Eliscarbazepin adalah metabolit aktif dari oscarbazepin yang merupakan penghambat voltage gate kanal natrium yang digunakan untuk kejang onset parsial pada orang dewasa. Kemudian
L-iskarbazepin ini dimetabolisme di hati sebagian besar oleh CYP2C19. Kemudian ada etosuksimid. Etosuksimid ini mengurangi penyebaran aktivitas elektrik abnormal di otak, kemungkinan besar dengan menghambat kanal kalsium tipe T. Etosuksimid efektif dalam mengobati kejang absens. Kemudian etosuksimid ini dapat menyebabkan gangguan darah. Selanjutnya ada ezogabin. Ezogabin mengaktifkan kanal kalium tipe M dengan voltage gate yang mengarah ke hiperpolarisasi potensial membran. Stabilisasi potensial membran istirahat. Ezogabin menunjukkan farmakokinetik linear dan tidak ada interaksi obat pada dosis yang lebih rendah. Kemudian next. Kemudian ada felbamate. Felbamate adalah obat antikonvulsan pertama dengan aksi ganda pada mekanisme rangsak NMDA dan penghambatan GABA, menghambat respon N-metil diaspartat dan respon asam gamma aminobutirat GABA yang diperkuat. Felbamate adalah penghambat obat yang dimetabolisme oleh CYP2C19 dan menginduksi obat yang dimetabolisme oleh CYP3A4. Felbamate digunakan pada epilepsi refrakter, khususnya sindrom Lennox-Gastaut karena risiko anemia aplastik dan gagal hati. Kemudian ada gabapentin. Gabapentin adalah analog dari GABA namun tidak bekerja pada reseptor GABA, meningkatkan tindakan GABA atau mengkonversi GABA. Gabapentin dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk kejang vokal dan pengobatan neuralgia post-terapeutik. Nah, gabapentin ini memiliki efek samping yang ringan dan pilihan baik untuk pasien yang lebih tua karena memiliki sedikit interaksi obat. Namun, gabapentin harus dilakukan pengurangan dosis untuk pasien yang mengidap penyakit ginjal. Selanjutnya, lakosamida. Lakosamida in vitro mempengaruhi voltage kanal natrium, menghasilkan stabilisasi membran neuron yang hipereksitasi dan penghambatan penembakan neuron berulang. Lakosamida berkaitan dengan kolapsin respon mediator protein 2 atau CRMP2, suatu fosfoprotein yang terlibat dalam diferensiasi neuronal dan kontrol pertumbuhan aksonal. Lakosamida ini tersedia dalam formulasi injeksi. Kemudian ada lamotrigin. Lamotrigin memblokir kanal natrium serta kanal kalsium yang bergantung pada high voltage. Lamotrigin efektif dalam berbagai jenis kejang, termasuk kejang vokal, umum, kejang absens, dan sindrom Lennox-Gastaut. Lamotrigin juga digunakan untuk mengobati gangguan bipolar. Lamotrigin selanjutnya, levetiracetam. Levetiracetam digunakan untuk terapi tambahan dari onset vokal, mioklonik, dan kejang tonik-klonik umum primer pada orang dewasa dan anak-anak. Levetiracetam menunjukkan afinitas tinggi untuk protein vesikal sinaptik atau SP2A. Obat ini diabsorpsi dengan baik secara oral dan diekskresikan dalam urin dan sebagian besar tidak berubah, menghasilkan sedikit atau tidak ada interaksi obat. Levetiracetam dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang mungkin memerlukan pengurangan dosis atau perubahan obat. Selanjutnya adalah oskarbazepin. Oskarbazepin adalah prodrug yang dengan cepat direduksi menjadi metabolit 10 monohidroksi atau MHD yang bertanggung jawab atas aktivitas antikonvulsan. MHD memblokir kanal natrium, mencegah penyebaran pelepasan abnormal. Hal ini juga dianggap memodulasi kanal kalsium. Oskarbazepin digunakan untuk pengobatan kejang parsial pada orang dewasa dan anak-anak. Oskarbazepin adalah penginduksi CYP3A4 dan UGT yang kurang kuat dibandingkan karbamazepin. Efek samping oskarbazepin adalah hiponatremia dan membatasi penggunaannya pada orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Anissa. Selanjutnya ada perampanel. Perampanel adalah antagonis asam amino 3 hidroksi 5 metil 4 isopropionat. Efektif yang menghasilkan penurunan aktivitas
Perampanel memiliki waktu panjang sehingga kemungkinan pemberian dosis sekali sehari. Obat ini digunakan untuk pengobatan tambahan kejang onset parsial pada pasien 12 tahun atau lebih. Sedangkan pada pasien yang berusia setidaknya 4 tahun, obat ini bekerja untuk mengobati onset parsial yang mungkin berkembang menjadi kejang umum. Kemudian obat ini memiliki kontraindikasi untuk pasien yang memiliki gangguan hati berat dan ginjal sedang sampai berat. Dan tidak disarankan untuk pasien dengan riwayat masalah psikiatri atau perilaku atau penyalahgunaan zat serta mereka yang berisiko jatuh. Dan pasien yang memakai antiepilepsi penginduksi CYP3A secara bersamaan. Gangguan hati ringan sampai sedang, anak serta ibu yang hamil dan menyusui. Selanjutnya ada tiagabin. Tiagabin memblokir penyerapan GABA ke dalam neuron prasinaptik sehingga tersedia neurotransmitter GABA yang lebih banyak dan dapat menghambat reaksi kejang. Tiagabin efektif sebagai pengobatan tambahan pada kejang onset parsial dan tidak boleh digunakan untuk indikasi selain epilepsi. Tiagabin ini meningkatkan level neurotransmitter GABA dengan menginhibisi GABA transporter 1 dan menghambat reuptake GABA. Selanjutnya ada topiramate. Topiramate memiliki beberapa mekanisme aksi, yaitu berarti bahwa topiramate ini bekerja tidak spesifik terhadap reseptornya. Topiramate memblokir kanal natrium yang bergantung pada voltage, mengurangi arus kalsium high voltage, dan merupakan penghambat anhidrase karbonat, dan dapat bertindak di situs glutamat atau NMDA. Topiramate efektif untuk digunakan pada epilepsi umum parsial dan primer, dan juga untuk pencegahan migrain. Topiramate menghambat CYP2C19 dan diinduksi phenytoin dan carbamazepine. Efek samping yang dapat disebabkan oleh topiramate yaitu mengantuk, penurunan berat badan, parestesia, batu ginjal, glaukoma, oligohidrosis, atau berkeringat yang kurang, dan hipertermia. Selanjutnya ada fenobarbital dan primidone. Mekanisme kerja dari fenobarbital dan primidone ini adalah meningkatkan efek penghambatan neuron yang dimediasi oleh GABA. Primidone dimetabolisme menjadi fenobarbital pada tingkat mayor dan phenyletimalonamid. Keduanya memiliki aktivitas antikonvulsivan. Fenobarbital digunakan dalam pengobatan status epileptikus ketika agen lain gagal. Artinya obat ini bukan obat utama yang menjadi pilihan pada epilepsi. Efek samping yang dapat disebabkan oleh fenobarbital yaitu mengantuk, letargi, depresi mental, ataksia, nistagmus, iritabel dan hiperaktif pada anak, agitasi, resah dan bingung pada lansia, reaksi alergi pada kulit, hipoprotombinemia, dan anemia megaloblastik. Obat ini tidak disarankan untuk lansia, anak, dan pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, depresi pernafasan, ibu hamil dan menyusui, dan tidak boleh diputuskan atau
dihentikan konsumsinya secara mendadak. Selanjutnya itu ada phenytoin dan fosphenytoin. Obat ini bekerja dengan voltage gate kanal natrium secara selektif, mengikat kanal dalam keadaan tidak aktif dan memperlambat laju pemulihannya. Hal ini efektif untuk pengobatan kejang, tonik, klonik, vokal, dan umum, dan dalam pengobatan status epileptikus. Fosphenytoin adalah produk yang dengan cepat diubah menjadi phenytoin dalam darah dalam beberapa menit. Selanjutnya dapat diberikan secara intramuskular, sedangkan phenytoin tidak boleh diberikan secara intramuskular karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan nekrosis. Obat ini dapat memperpanjang periode refraktor, memperpendek potensi oksi-otot jantung, dan mensupresi otomatisasi pacemaker ventricle. Dan digunakan sebagai anti-aritmia, tetapi saat ini sudah dihentikan karena banyak ditemukan efek samping yang lebih minimal dari penggunaan obat lain. Phenytoin ini memiliki bioavailabilitas yang tinggi setelah pemberian peroral. Metabolisme utamanya terjadi di hati dan eliminasi utamanya melalui urinasi. Selanjutnya ada pregabalin. Bekerja dengan mengikat ke situs gamma dan subunit tambahan folate gate kanal natrium di sistem saraf pusat, menghambat pelepasan rangsang neurotransmitter, dan obat ini terbukti memiliki efek pada focal onset kejang, neuropati perifer diabetes, neuralgia postherpetik, dan fibromyalgia. Dan eliminasi pregabalin lebih dari 90% terjadi di lekukan di ginjal. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati epilepsi, nyeri neuropatik, fibromyalgia, sindrom kaki gelisah, dan gangguan kecemasan umum. Penggunaannya pada epilepsi adalah sebagai terapi tambahan untuk kejang parsial dan bukan merupakan obat utama. Selanjutnya ada rufinamida yang bekerja pada kanal natrium. Rufinamida ini digunakan untuk pengobatan tambahan kejang yang terkait dengan sindrom Lennox-Gastaut pada anak usia di bawah 4 tahun, di atas 4 tahun, dan pada orang dewasa. Obat ini diinduksi oleh carbamazepin dan phenytoin. Obat rufinamida akan dihambat bila diberikan dengan valproat. Efek sampingnya yaitu potensi interval QT yang pendek. Asam valproat dan divalprox. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu termasuk dalam blokade kanal natrium, blokade GABA transminase, dan aksi pada kanal kalsium tipe T. Mekanisme yang bervariasi ini memberikan spektrum aktivitas yang luas terhadap kejang. Asam valproat dan divalprox efektif untuk pengobatan epilepsi umum, vokal, dan primer. Obat ini tersedia sebagai asam bebas sehingga dapat diabsorpsi oleh tubuh. Divalprox sodium merupakan kombinasi dari natrium valproat dan asam valproat yang diubah menjadi valproat ketika mencapai saluran pencernaan. Obat ini dikembangkan untuk meningkatkan toleransi gastrointestinal dari asam valproat. Asam valproat sendiri mempengaruhi kerja zat kimia penghantar signal listrik atau neurotransmitter dengan cara meningkatkan konsentrasi GABA, sehingga aktivitas kelistrikan di otak bisa terkendali dan kejang dapat mereda. Digunakan oleh wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil dan untuk ibu menyusui karena obat ini dapat menyerap ke dalam ASI. Dalam penggunaannya, obat ini harus dengan resep dokter. Selanjutnya itu ada vigabatrin yang bertindak sebagai inhibitor irreversibel asam aminobutyric transminase atau GABA-T.
GABA-T adalah enzim yang bertanggung jawab untuk metabolisme GABA. Di GABA-T hanya tersedia melalui dokter dan apotek yang berpartisipasi dalam program share distribusi terbatas. Dengan bekerja sebagai inhibitor dari GABA-T, vigabatrin ini dapat meningkatkan GABA di dalam kerjanya dan sehingga kejang dapat terhenti. Selanjutnya itu ada zionisamida. Zionisamida ini adalah turunan sulfonamida yang memiliki spektrum aksi yang luas. Senyawa ini memiliki banyak efek termasuk block voltage gate kanal natrium dan arus kalsium tipe T. Ini memiliki aktivitas karbonat anhidrase dalam jumlah terbatas dan digunakan pada pasien epilepsi fokal. Zionisamid sendiri dimetabolisme oleh isozim CYP3A4 dan pada tingkat lebih rendah dipengaruhi oleh CYP3A5 dan CYP2C19. Efek samping yang dapat disebabkan oleh zionisamida yaitu dapat menyebabkan batu ginjal, oligohidrosis, dan pasien harus dipantau untuk peningkatan suhu tubuh dan penurunan keringat. Zionisamida sendiri dikontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas inhibitor sulfonamida atau karbonat anhidrase karena dapat menyebabkan overdosis atau peningkatan zionisamida di dalam kerjanya. Tabel mekanisme dan efek samping dari kerja obat. Yang pertama ada carbamazepin, yaitu mekanisme aksinya itu dengan memblok saluran natrium. Efek samping yang dapat disebabkan oleh obat ini yaitu hiponatremia, kantuk, kelelahan, pusing, dan penglihatan kabur. Penggunaan narkoba juga telah dikaitkan dengan sindrom Stevens-Johnson, displasia darah, neutropenia, leukopenia, trombositopenia, pancytopenia, dan anemia. Valprox yang bekerja di beberapa mekanisme aksi, yaitu obat ini tidak spesifik pada satu sistem kerjanya. Efek samping yang dapat disebabkan oleh obat ini yaitu penambahan berat badan, mudah memar, mual, tremor, rambut rontok, gangguan gastrointestinal, kerusakan hati, alopecia, dan sedasi, gagal hati, pankreatitis, dan efek teratogenik telah diamati pada penggunaan obat ini. Spektrum luas aktivitas anti kejang. Selanjutnya ada elistabazepin asetat yang bekerja pada NA saluran yang memblok salurannya, menyebabkan efek samping mual, ruam, hiponatremia, sakit kepala, sedasi, pusing, vertigo, ataksia, dan diplopia. Obat etosuximid yang bekerja dengan memblok saluran kalsium, menyebabkan efek samping yaitu mengantuk, hiperaktif, mual, sedasi, gangguan GI, penambahan berat badan, lesu, SLE, dan ruam. Displasia darah dapat terjadi dan CBC periodik harus dilakukan. Penghentian obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan kejang. Ezogabin meningkatkan penyerapan K+ pada salurannya dan menyebabkan efek samping berupa retensi urin, gejala neuropsikiatri, pusing, mengantuk, perpanjangan PT, laporan perubahan warna kulit menjadi biru, dan perubahan retina. Selanjutnya ada felbamate.
bekerja dengan beberapa mekanisme aksi dan menyebabkan efek samping berupa insomnia, pusing, sakit kepala, ataksia, penambahan berat badan, dan lepas marah, anemia, aplastik, dan gagal hati. Spektrum luas aktivitas anti kejang mengharuskan pasien untuk menandatangani informed consent pada saat dispensing. Selanjutnya gabapentin, mekanisme kerjanya itu bekerja dengan meningkatkan GABA pada sintesis GABA dan menyebabkan efek samping berupa kantuk ringan, pusing, ataksia, penambahan berat badan, dan diare. Sedikit interaksi obat dan eliminasi obat ini terjadi pada ginjal 100%. Selanjutnya ada lakosamida. Memiliki beberapa mekanisme aksi dan menyebabkan pusing, lelah, dan sakit kepala. Terdapat sedikit interaksi obat. Selanjutnya lamotrigin memiliki beberapa mekanisme aksi dan menyebabkan efek samping berupa mual, mengantuk, pusing, sakit kepala, dan diplopia. Pada sindrom Stevens-Johnson berpotensi mengancam nyawa karena menyebabkan ruam. Spektrum luas aktivitas anti kejang. Levetiracetam memiliki beberapa mekanisme aksi dan menyebabkan sedasi, pusing, sakit kepala, anoreksia, kelelahan, infeksi, dan gejala perilaku. Sedikit interaksi obat dan memiliki spektrum yang luas terhadap aktivitas anti kejang. Selanjutnya, oskarbazepin yang bekerja dengan memblok saluran natrium dan dapat menyebabkan efek samping mual, ruam, hiponatremia, sakit kepala, sedasi, pusing, vertigo, ataksia, dan diplopia. Perampanel bekerja dengan memblokir glutamat pada AMPA reseptor. Reaksi yang dapat disebabkan oleh efek sampingnya yaitu reaksi psikiatri dan perilaku yang serius, pusing, mengantuk, kelelahan, gangguan daya berjalan, dan jatuh. Waktu paruh yang panjang pada obat ini menyebabkan obat ini dapat diberikan lebih dengan jangka yang lebih panjang. Phenytoin bekerja dengan memblok saluran natrium dan dapat menyebabkan efek samping hiperplasia gingiva, kebingungan, bicara cadel, penglihatan ganda, ataksia, sedasi, pusing, dan hirsutisme. Sindrom Stevens-Johnson berpotensi mengancam nyawa dalam penggunaan phenytoin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan kronis dan pengobatan utama untuk status epileptikus. Selanjutnya pregabalin yaitu memiliki beberapa mekanisme aksi dan dapat menyebabkan efek samping penambahan berat badan, mengantuk, pusing, sakit kepala, diplopia, dan ataksia. Eliminasi obat ini terjadi di ginjal 100%. Sulfinamida memiliki mekanisme kerja yang tidak dikenal dan dapat menyebabkan efek samping interval QT yang pendek. Tiagabin bekerja memblokir penyerapan GABA dan dapat menyebabkan efek samping sedasi, penambahan berat badan, kelelahan, sakit kepala, tremor, pusing, dan anoreksia. Terdapat beberapa interaksi obat pada obat ini. Selanjutnya topiramate bekerja pada beberapa mekanisme aksi dan dapat menyebabkan efek samping berupa parestesia, penurunan berat badan, gugup, depresi, anoreksia, kecemasan, tremor, keluhan kognitif, sakit kepala, dan oligohidrosis. Sedikit interaksi obat yang terjadi pada topiramate dan spektrum luas aktivitas anti kejang. Gabapentin bekerja dengan melakukan pengikatan pada GABA-T yang irreversibel
menyebabkan efek samping kehilangan penglihatan, anemia, mengantuk, kelelahan, neuropati perifer, penambahan berat badan, dan hanya tersedia melalui apotek share. Selanjutnya, zonamid memiliki beberapa mekanisme aksi dan dapat menyebabkan efek samping berupa mual, anoreksia, ataksia, kebingungan, sulit berkonsentrasi, sedasi, parestesia, dan oligohidrosis. Dan obat ini memiliki spektrum luas terhadap aktivitas anti-kejang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Anissa. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari Ayu Anissa tadi, maka berakhirlah presentasi kami. Nah, dari pemaparan ini yang dapat kami simpulkan yaitu untuk penyakit epilepsi ini dia tidak bisa disembuhkan. Nah, maka dari itu obat-obat anti epilepsi ini dia hanya mampu menekan penyakit tersebut, tetapi tidak bisa menyembuhkan karena obat-obat ini juga dia untuk sebagai pengendali dari kejang pada penderita epilepsi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.